Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda dan sobat prima dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan melanjutkan sharing-sharing bersama Prima Solution tentang bagaimana metode untuk mencetak atau membentuk anak hebat. Kalau kemarin dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dua metode. Mungkin ayah bunda masih ingat, metode yang pertama adalah mendidik melalui keteladanan. Yang kedua adalah mendidik melalui perhatian. Dan hari ini saya akan melanjutkan untuk sharing tentang metode yang ketiga, yaitu mendidik melalui curhat. Baik ayah bunda, saya sering mendapatkan pertanyaan dari orang tua tentang bagaimana caranya supaya terjalin kedekatan antara orang tua dan anak, sehingga anak ini mau bercerita atau mau curhat kepada orang tuanya. Karena banyak anak-anak di luar sana yang tidak mau bercerita atau tidak mau curhat kepada orang tuanya. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana sih caranya supaya kita sebagai orang tua itu diterima oleh anak sebagai tempat curhat yang terbaik. Nah, tapi untuk bagaimana anak itu bisa curhat kepada orang tua itu tidak langsung serta-merta bisa didapatkan oleh orang tua, dan itu butuh proses. Bagaimana caranya itu dibentuk dari sejak anak ini kecil. Cara yang terbaik atau salah satu cara yang menurut saya itu bisa digunakan oleh orang tua, yaitu salah satunya adalah metode menceritakan rahasia. Bagaimana sih caranya untuk melakukan metode ceritakan rahasia ini? Caranya cukup mudah, caranya cukup simpel. Yang pertama, ayah bunda mungkin bisa menceritakan satu hal atau satu kejadian yang menurut ayah bunda itu cukup memalukan, tapi masih oke lah untuk dibagi atau diceritakan kepada anak, dan misalnya diketahui oleh orang lain tuh kita masih oke gitu ya. Kemudian yang perlu ditambahkan di sini adalah bahwa yang diceritakan itu adalah bukan aib yang sesungguhnya, jadi bukan aib ayah bunda yang sesungguhnya. Yang kedua, tidak bersifat gosip seperti itu. Jadi ada kejadian yang memalukan tapi masih oke untuk kita bagi terhadap anak, ataupun misalnya diketahui oleh orang lain. Misalnya ketika masak, ayah bunda asik ditelepon oleh temannya, kemudian masakannya gosong, misalnya seperti itu. Nah, kan itu masih bisa ya untuk dibagi kepada si anak. Jadi bisa diceritakan pada anak, "Nak, tahu nggak tadi tuh mama lagi masak, atau ditelepon sama sahabat mama. Kemudian mama asik ngobrol, ternyata tahu nggak, masakan mama gosong. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia kita berdua. Mama malu kalau ketahuan orang lain." Nah, seperti itu caranya ayah bunda. Jadi apapun kejadiannya yang memalukan, selalu kita tutup dengan kata-kata jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia kita berdua, dan ungkapkan perasaannya mama malu atau ayah malu jika diketahui oleh orang lain. Nah, bagaimana dampak dari ceritakan rahasia ini, metode ceritakan rahasia ini kepada anak? Jadi dampaknya adalah anak itu belajar, oh orang tuaku aja mau cerita tentang hal-hal yang sedikit memalukan atau bahkan memalukan kepada si anak. Orang tuaku aja mau terbuka terhadap diriku gitu ya. Jadi anak pun juga akhirnya belajar. Nanti kalau misalnya saya punya masalah, mendapatkan kejadian yang sedikit memalukan, mungkin dibully atau mungkin dia dioloki oleh temannya di sekolah atau apapun yang mungkin tidak mengenakan yang dialami oleh anak mau bercerita kepada orang tua sebagai tempat terbaik untuk mereka curhat. Karena mereka belajar sebelumnya bahwa orang tuanya itu juga cukup terbuka dan mau menceritakan hal-hal yang cukup memalukan atau mungkin tidak mengenakan kepada anak, sehingga anak juga bisa belajar. Akhirnya anak bisa berpulang kepada orang tua sebagai tempat untuk curhat yang terbaik. Dan insya Allah kita sebagai orang tua pastinya tidak akan memberikan masukan atau tidak akan memberikan nasihat yang akan menjerumuskan anak-anak kita ke dalam hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk. Mungkin seperti itu hari ini sharingnya ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ayah bunda lakukan.
coba untuk di rumah, dan kita bisa melihat nanti dampaknya kepada anak kita. Tidak instan, mungkin 1, 2, atau mungkin nanti ketika dia beranjak remaja, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mau untuk curhat atau sharing, berbagi kepada kita sebagai orang tuanya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.